Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry. Berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya saudara ada dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Namun sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih anugerah pertolonganmu, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Bapa, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan suaramu melalui kebenaran firman Tuhan, agar supaya kami boleh memperoleh kekuatan di dalamnya, kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ayat firman di pagi hari ini diambil dari Matius 5 yang ke-11 yang berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana respon kita jika ada orang yang mencela, menganiaya, dan memfitnah kita? Pasti kita tidak terima, kita marah, dan mungkin kita cenderung melakukan pembalasan, karena begitulah sifat manusia, melakukan pembalasan atas perlakuan yang tidak adil. Yesus berkata, berbahagialah. Mungkin kita akan merespon perkataan Yesus dengan berkata, tidak mungkin saya bisa berbahagia dan tidak membalas ketika saya dicela, dianiaya, dan difitnah. Sakit Tuhan, sakitnya tuh di sini. Tapi ini perintah Tuhan dan perintah harus dilakukan, suka atau tidak. Memang bahagia dalam suasana damai adalah biasa, namun berbahagia dalam penderitaan sepertinya kita belum sanggup, atau saya belum sanggup untuk menghadapinya. Tapi saudara, penderitaan pasti akan dialami oleh setiap orang-orang percaya, dan penderitaan itu bisa datang dalam berbagai bentuk selain dicela, dianiaya, difitnah, dikucilkan, juga dibenci, ditolak, atau bisa juga kita dipecat dari pekerjaan, dipenjarakan, bahkan dibunuh karena menjadi pengikut Kristus. Dan di dunia ini orang yang menderita sama sekali tidak dianggap berbahagia. Bahkan kita menganggap bahwa orang yang menderita itu harus dikasihani. Tapi makin kita mendekati akhir zaman di mana keadaan dunia yang semakin jahat ini, maka makin hebatlah penganiayaan yang terjadi terhadap orang-orang Kristen. Oleh karena itu, jika kita tidak mau berlatih dari sekarang untuk menderita atau berkorban bagi Kristus, maka kita tidak akan kuat menghadapi penderitaan. Saudara, memang tidak semua orang menyukai perkataan berbahagia dalam penderitaan. Namun kita memiliki sebuah dasar untuk bisa berbahagia meskipun menderita. Walaupun itu sangat tidak enak, namun melalui ayat firman ini kita harus percaya bahwa penderitaan bisa mendatangkan berkat
dan penderitaan itu memiliki nilai. Mengapa saya katakan? Karena satu, kita bukan dari dunia. Yohanes 15 ayat 19 berkata bahwa sekiranya kamu dari dunia, maka tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Namun karena kita tidak berasal dari dunia dan kita bukan milik dunia, maka kita mengalami penganiayaan. Kemudian yang kedua, saudaraku, bahwa penderitaan akan memurnikan iman kita. Tanpa mengalami penderitaan, seseorang belum teruji imannya. Justru ketika kita mengalami penderitaan, maka kemurnian kita sebagai anak-anak Tuhan diuji. Begitu banyak yang katanya anak Tuhan, tapi ketika diuji dengan masalah, dengan penderitaan, mundur, bahkan gagal mempertahankan imannya. Itulah sebabnya kita perlu mengalami penderitaan, sehingga kita bisa tahu kualitas hidup dan kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, penderitaan membuat kita berhenti berbuat dosa. Banyak orang kembali kepada Tuhan dan berhenti berbuat dosa ketika mengalami penderitaan. Banyak orang menyadari kesalahannya ketika mengalami penderitaan. Banyak orang bertobat ketika mengalami penderitaan. Itulah sebabnya penderitaan itu perlu dimaknai sebagai sebuah kesadaran untuk mengevaluasi kehidupan kekristenan kita untuk terus hidup dalam kehendak Allah. Yang keempat, penderitaan menyebabkan kita taat kepada Allah. Semua orang pasti ingin bahagia, namun perjalanan menuju bahagia yang sejati adalah hasil dari sebuah ketaatan kepada kebenaran yang kita miliki dan suatu kesediaan untuk menderita. Saudara yang kekasih, ketika kita taat pada otoritas Allah, maka kita akan mengalami kemenangan di dalam Dia. Ketika kita menyadari bahwa selama ini kita mungkin tidak taat, jangan menunggu menderita dulu baru kita taat. Pilihlah untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Pilihlah untuk mematikan keinginan daging kita. Saudara, penderitaan adalah sekolah tempat kita belajar untuk taat kepada Tuhan, dan penderitaanlah yang akan mengajar kita untuk menjadi taat. Oleh sebab itu, Yesus Kristus memberikan kita kekuatan di tengah penderitaan, sebab orang-orang yang tahan dalam penderitaan karena kebenaran akan memiliki kerajaan sorga. Itulah sebabnya jangan takut, jangan gentar, jangan kejut hati ketika kita mengalami fitnaan, ketika kita mengalami celaan, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin akan membuat kita mengalami situasi yang sulit. Mari kita doakan mereka, karena mereka belum mengenal Dia, dan lepaskan pengampunan melalui apa yang sudah mereka lakukan kepada kita. Dan ketika kita boleh melakukan semuanya itu, maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan akan dimampukan Tuhan, sehingga kita bisa melewati setiap penderitaan dan memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa di balik penderitaan yang kami alami memiliki nilai yang sangat besar. Di balik penderitaan yang kami alami, kami boleh mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat, kami tidak pernah mundur, dan kami tetap memiliki
dalam iman dan keyakinan kami bahwa dalam segala situasi kami percaya Allah turut bekerja, semuanya mendatangkan kebaikan melalui penderitaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus berharap, terus berpegang kepadamu, karena sejujurnya kami tidak mampu ketika mengalami penderitaan. Namun kami percaya tangan kuat Tuhan akan terus menolong, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan aktivitas kami. Berkati keluarga kami, berkati suami, istri, anak-anak kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom.